Baik, kita lanjut sekalian. Kita tunggu ya. 15.7. Komarudin. Ini ketua kelasnya siapa ya? Septian, bukan? Bukan, Pak. Wahyu, bukan? Komar. Bukan, Pak. Komarudin. Masa nggak ada? Ya, Ya, Mas Komar. iya betul, Pak. Ya. Terus, Pak. Sefor, Sefor. Oke. Oke. Kita lanjut. Si ini mana ya? Si Risma Ayuna Bella. Doni Setiawan. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut tadi terpotong sampai mana tadi ya? Sampai sini kan? Sampai oke. Nah, ini menjelaskan tentang anggota dan bukan anggota. Nah, anggota itu dalam himpunan dilambangkan dengan elemen. Sedangkan kalau bukan anggota dilambangkan dengan non elemen atau bukan unsur. Nah, himpunan bagian yaitu merupakan bagian dari himpunan. Nah, kalau misalkan ada himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, jika dan hanya jika setiap unsur A juga merupakan unsur himpunan B. Perhatikan, ada himpunan A 2, 4, 6, ada himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A di sini yang anggotanya hanya 3, yaitu 2, 4, 6. Apakah semua ini berada di sini? Iya. Ya kan? Iya. Maka itu disebut dengan himpunan bagiannya. Sudah? Nah, jadi yang dibaca dengan A nih, dicatat A ya nih, A himpunan B. A himpunan bagian dari B. Ya. Atau A anak gugus dari B. Nah, sebaliknya B itu mencakup dari A, ini misalnya. Jadi ini sekalian, kalau A himpunan bagian dari B dilambangkan seperti ini, C-nya ya kan, kayak C kan. Sedangkan kalau B seperti ini, B mencakup A. Contoh, apakah Pulau Jawa bagian dari Indonesia? Iya. Iya. Maka boleh nggak saya katakan Indonesia itu mencakup Pulau Jawa? Boleh. Boleh. Nah, atau misalkan kita misalkan nih kelas ekonomi atau kelas karyawan, kelas manajemen, apakah merupakan bagian dari Setia Jakarta? Iya. Bagiannya. Iya. Walaupun ada saya perhatikan kalau ditanya kuliah di mana, nggak ngaku dia dari Jakarta gitu kan. Kuliah di mana? Kuliah di Salemba. Gitu. Padahal Salemba itu banyak kampus ya kan. Oke. Bahkan bisa dibilang Salemba itu juga RSCM juga kan Salemba kan? Iya. Ya, lanjut ya.
Oke, mencakup A, tanda ini ya. Ini bukan himpunan. Ini tanda ya, ini bukan himpunan A. Nah, ini bukan mencakup A. Memperhatikan himpunan bagian terjadi apabila dari suatu himpunan dibentuk himpunan lain dengan memilih unsur di himpunan itu sebagai unsurnya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalkan ada himpunan P, anggotanya adalah A. Oh, jangan A deh, angka aja deh. 3, 5, 7. Q 1, 2, 10. Nah, pertanyaannya adalah apakah P himpunan bagian dari Q? Iya. Iya. Kenapa? Karena angka 3, 5, dan 7 ada di himpunan Q. Nggak ada angka 7. Sini yang ada cuma 3 doang. 1, 2, 10. Kan itu Terus kedua ya, dia Pak. Titik-titik. Oh iya, kelihatan ya. Sengaja saya kecilin. Kelihatan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti benar ya? Iya. betul. Oh, aman ini berarti. Nah, ini saya skip aja nih ya. Tinggal dibaca aja langsung ngerti nih kok. Udah ya, skip ya. Jadi saya menjelaskan yang kira-kira agak sulit dipahami lah. Kalau semua sudah bisa dipahami, udah skip sampai selesai gitu kan. Terima kasih gitu. Dah. Enggak ya. Oke, mana lagi ya? Latihan. Wih, kok hilang? Oh, ini dividen. Nanti ada latihan nanti ya. Nah, pengolahan operasi himpunan. Ada operasi gabungan, irisan, dan selisih. Silakan, dari 3 itu apa yang mau tanyakan? Ada gabungan, ada irisan, ada selisih. Yang mana ditanyakan? Komplement, Pak. Hah? Komplement. Komplemen. Ada saya bilang komplemen tambahan. Berarti 3 ini aman ya? Saya yakin dibaca aja langsung ngerti ya. Nah, jadi ini misalkan operasi gabungan perlu saya jelaskan? Oke, ada respon Ngerti, tidak? Pak. Ya? Perlu? Oke, ini gabungan nih. Nah, yang disebut loh, apa ini? Perhatikan, jadi yang kemudian gabungan A gabung B, yaitu himpunan X, mana X anggota A atau X anggota B, keduanya. Nah, A gabung B dibaca dengan A union B atau A gabung B atau A gabung B, sama aja ya. Nah jadi misalkan ini himpunan A adalah 357, B 2348, maka gabungannya adalah A gabung B sama dengan 357. nah 357 2 2. 3, tiganya nggak ada, kenapa? Nah, udah ada di A. Oke, sebutkan ya 248. Nah, bentuk seperti ini kan kurang rapi ya, maka dirapikanlah dari
huruf ataupun abjad yang urutan yang terkecil, yaitu 2, 3, 4, 5. 4, 5, 7, 8. Baik, saya ambil contoh yang lain. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 3, 5. B 2, 4, 6. Berarti berapa A gabung B? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gampang ya. Misalkan A adalah himpunan 1, B himpunan kosong. Gimana himpunan kosong? Gini kan? Maka A gabung B apa hasilnya? 1. 1. Enggak 1 dan kosong. Enggak. Enggak. Yakin? Yakin. 1 aja ya. Iya. Kan kosong, tidak ada. Oke. Berikutnya ini diagram Venn. Diagram Venn ini kalau saudara lihat dalam diagram Venn ini ada ini seharusnya kan S-nya di sebelah kiri nih kan. Biasanya kalau di beberapa buku kan gini kan. S-nya di kiri kan. Ini A, ini B. Nah, kenapa ada di tengah-tengah ini? Karena ada yang sama tadi kan, yaitu bilangan 3 tadi kan. Nah, ini di arsir. Artinya semua inilah dia A gabung B. A gabung B itu yang di arsir itu kan. Nah, berlaku hukum komutasi. Baik. Sifat-sifat gabungan yang pertama itu A gabung B sama dengan B gabung A. Komutasi atau komutatif sama ya, tukaran. Berikutnya yang kedua adalah A merupakan himpunan bagian atau bagian dari gabungan dari A dan B, benar ya? Ya. Iya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah irisan. Dikatakan irisan atau A iris B yaitu sebuah himpunan X di mana X itu anggota A dan X anggota B. Nah, kalau yang tadi kan bedanya kan sini kan dan ini kan. Kalau tadi kan atau berarti bisa salah satu. Sedangkan kalau di irisan dan. Irisan. Nah, kita lihat ini A dan B. Maka irisannya lihat aja yang sama. Ada nggak yang sama dengan 0? Enggak. Enggak. 5? Ada. Ada. 10? Enggak ada. Enggak ada. 15? Ada. Maka ini diabaikan aja di 18 ini. Itu aja caranya. Jelas? Maka yang dihasilkan adalah 15. Nah, beda nggak dengan A gabung B? Kalau gabungannya kan semuanya kan? Beda. Iya. Ini kan? Maka tidak sama A iris B dan A Gabung B. sama. Gitu kan? Iya. Nah, ini dampaknya. Ini diagram Venn-nya. Ya. Oke. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke, ini selisih. Jadi ini masukkan selisih itu A kurang B, artinya adalah X, di mana X anggota A tetapi X bukan anggota B. Jadi kalau dalam diagram Venn-nya seperti ini dia, A kurang B, maka hanya yang di sini doang yang dimasukkan. Ini enggak. Kenapa? Karena ini kan irisannya ini kan. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, B
3, 5, 7. Perhatikan saudara sekalian. Kalau kita gambarkan ini S kan. Nah, A-nya itu kan gini kan, 1, 2 gitu kan. Kecilan ya, sorry. Ini gambar lebih gede deh. Ini kan? Tiganya di mana? Sini kan? Iya. A-nya kan? Ini B-nya kan? 5, 7. Maka yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan selisihnya adalah 1, 2. 1, 2. yang hanya berada di ini kan? Iya. Oh. Betul? Nah, sedangkan yang 3 ini nggak masuk nih kan? Hilang lagi. Ini kan? 1, 2 ini aja kan? Iya, Pak. Ya, maka A dikurang B sama dengan 1 dan 2. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Baik, lanjut. Tadi mau mana tadi? Oke, ini ya tadi ya. Selisih. Iya, Pak. Nah, ini misalkan A sama dengan A, B, C, D. Dia sama dengan F, B, D, G. Maka selisihnya adalah A kurang B. AC. Ini kan hanya yang ada di sini kan. Ini ngapus kan. Nah, sama nggak A kurang B dengan B kurang A? Sama nggak? Nih, lihat nih. Sama nggak? Beda, Pak. Beda kan? Oke, karena Iya, Pak. tidak berlaku sifat komutatif dalam pengurangan. Jadi dibaca dengan A selisih B itu A bukan B. Aku bukan B. Oh, bukan ya? A bukan B ya. Oke, jadi itu sekalian. Sama seperti misalkan saudara mengurangi 5 kurang 3. Kan nggak sama dengan 3 kurang 5 kan? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Banyak loh. Bisa lanjut? Oke, yang berikutnya komplemen. Tadi ada yang bertanya tadi. Siapa tadi yang bertanya tadi? Si Doni kalau nggak salah ya? Bukan. Siapa yang bertanya tadi? Komplemen. Mas Komar, Pak. Oke, perhatikan nih. Nah, jadi yang dimaksud dengan komplemen, perhatikan ini lambangnya
Nah, lambang komplement itu beberapa buku lamanya ada seperti ini. Apostrop. Itu kenapa tuh HP-nya? Nggak tahu. Siapa? Oh, iya. Pakai HP ya berarti ya? Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Lambang komplement itu bisa dilambangkan dengan A aksen atau A apostrof dibacanya, atau A komplement seperti ini. Apakah C? Dengan bukunya. Nah, nggak apa, kita pakai yang dulu ini boleh. Nah, dilambangkan dengan A komplement itu himpunan X, di mana X adalah himpunan X, tetapi X bukan anggota A. Ini kenapa mereka bawa gini ya? Ini gini ya gambarnya. Saya ulangi ya, ini dia. Yaitu A komplement, yaitu adalah himpunan X, di mana X itu anggota S, tetapi X bukan himpunan A. Baik, ini himpunan A. Kan seharusnya kan ini dia semua kan. Nah, tetapi bukan yang ini dia komplemennya, tapi yang ini di luar ini. Di luar. Tapi masuk dalam X. Oke, ini aja contohnya ini. Kita terus lagi dah. Misalkan himpunan S semestanya adalah 1 sampai dengan tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena ada lambang ini kan. Nggak tahu kita berapa itu kan? Iya. Ya kan? Himpunan bulat positif. Jadi himpunan bulat positif berarti sampai dengan tak hingga. Mau dibilang 1 triliun masih ada lagi, 2 triliun masih ada lagi. Bila mana kan tak hingga. Oke. Himpunan A. Kan apa ya, ada iklan nih. Ada yang nggak puasa? Puasa, Mas. Oke, baik lanjut. Nah, tadi sampai mana tadi? Nah, ini ya. Jadi dimaksud dengan komplement ini dia. Misalkan S adalah 1 sampai dengan himpunan tak hingga. Berikutnya ada himpunan A di mana anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9 tak hingga juga. Disebutlah dia sebagai bilangan Bulat positif. Ganjil. ganjil. Kenapa dikatakan dengan bilangan bulat positif ganjil? Jelas ya kan? 135 itu kan ganjil. Iya. Dan seterusnya itu kan berarti kan menyatakan bilangan positif kan? Nah, makanya dikatakan bilangan positif. Nah, komplemennya adalah di luar dari bilangan ini tadi. Nah, sedangkan kan S itu kan 1 sampai dengan seterusnya kan? Berarti terdiri dari bilangan ganjil dan genap kan? Nah, sedangkan A itu yang ininya aja kan? Maka komplemennya ini ada komplemennya, yaitu bilangan genapnya. Aduh. Lanjut. Nah, jadi itu sekalian. Jadi bilangan komplemennya adalah bilangan bulat positif genap. Jelas? Contoh lagi deh, biar lebih paham. Misalkan hanya adalah 1, 2. S-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau digambarkan seperti ini kan. 1, 2. Jelek banget. Kita ulangi. Nih, ini himpunan S. Ini diagram pennya. Ini 1, 2 ya, ini A-nya. Nah, S-nya berapa tadi? 1, 2, 3, 4 kan? Maka 1, 2-nya udah ada, 3, 4 ini kan? Berarti komplement yang mana? A komplemennya. Berarti 3 dan 3 dan 4.
Gampang kan? Iya. Nah, hubungan antar himpunan ini hubungannya sekalian, hubungannya. A gabung B, A iris B, A Iris B, komplemen, A kurang B, komplemen. A tangkup B. Ini berarti tangkup. Oke, baik itu saja mungkin. Silakan. Ini ada latihan. Nomor variabel. Ada pertanyaan silakan ya. Ini sistem bilangan. Kita masih ada waktu ya. Masih banyak. 1 jam lagi ya. Udah? Ini udah habis nih, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut materi berikutnya. Oke, ini saya close dulu nih, bentar. Saya just cut aja. Silakan, nggak ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi? Nggak ada? Pas? Oke, ada satu tadi nih, ini ya berikutnya nih, saya jelaskan lagi. Ini aja ya nih, ini teori-teori nih, jadi nggak perlu saya terus nih, ini dibacanya nih. Nah, teori ekonomi merupakan abstraksi dari kenyataan-kenyataan di dunia, karena perekonomian sebenarnya sangat luas dan rumit dan tidak mungkin dapat dijelaskan dengan semua hubungan timbal balik dalam perekonomian. Karena itu cara yang terbaik adalah memilih apakah faktor utamanya adalah dan hubungannya relevan dengan permasalahan. Penyederhanaan kerangka analisa secara teliti disebut model ekonomi. Ini bacanya nanti ya. Iya, Bang. Ini mulai matematis tadi udah, ini variabel. Nah, ini yang paling penting nih. Mungkin saudara ada beberapa yang belum paham apa itu variabel. Nah, variabel adalah suatu peubah yang misalnya dapat berubah. Variabel digunakan dalam ekonomi adalah harga, keuntungan, pendapatan, biaya, pendapatan nasional. Jadi kalau saudara dulu waktu di SMA pernah belajar variabel itu misalkan ini 3 pensil ditambah 50 pen harganya 3 pensil ditambah 50 pen harganya 13.000. Kan biasanya diubah misalkan pensil X gitu loh. Pulpen Y. Gitu kan? Nah, itu dia peubahnya. Tapi kalau dalam ekonomi, peubah itu misalkan keuntungan, pendapatan, biaya, pendapatan nasional dan seterusnya. Dalam bentar ya. Oke, lanjut ya. Ini tadi variabel ya. Jadi variabel seperti itu sekalian. Misalkan dengan P, P, R, C, Y. Nah, kalau saudara pernah mempelajari ekonomi mikro pasti nggak asing dengan variabel R, C, dan Y. Ya, kalau ekonomi mikronya lulus ya, kalau nggak lulus ya mungkin lupa lah. Oke, lanjut. Nah, konstanta yaitu bilangan yang tidak berubah. Konstanta digabung dengan suatu variabel itu pasti ya. Misalkan AX tambah B, B itu adalah konstantanya. Contoh, Y sama dengan 2X tambah 5, maka konstantanya adalah 5. Misalkan yang lain, misalkan Y sama dengan 3X tambah 10, berarti konstantanya adalah 10. Baik. Yang berikutnya parameter. Nah, secara umum konstanta parameter dinyatakan dengan simbol A, B, C, atau alfa.
beta maupun gamma atau lainnya. Nah, persamaan intensitas, silahkan baca aja nih ya. Nanti ada equilibrium condition, yaitu nilainya sama ya kan, artinya pendapatan dan pengeluaran sama kan, equilibrium. Ini juga sudah ini kan, QD sama dengan QS, kan di ekonomi mikro kan, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Seimbang. Nah, kalau dalam ekonomi kira-kira seimbang nggak? Untung atau rugi ya kalau dikatakan seimbang? Pas. Sebenarnya nggak ada yang impas ya. Kalau ekonomi itu kan dua aja pilihannya kalau menurut saya ya. Untung atau rugi kan? Kalau impas nggak ada kan? Iya. Kalau saudara pernah belanja misalkan, kan ada istilahnya, percaya nggak saudara ungkapan pedagang mengatakan balik modal? Itu ya, nggak ada namanya balik modal kan, karena nggak mungkin dia jual modal kan, pasti dia jual, kalau nggak untung ya rugi sekalian gitu kan, Rugi. daripada nggak laku gitu kan. Jadi seperti itu sebenarnya. Contoh sederhana misalkan sebuah produksi misalkan barang. Nah, kalau misalkan dia memproduksi pasti kan dia nggak mungkin dia jual rugi ataupun di bawah harga biaya produksinya kan. Kalaupun dia impas itu nggak bakalan dikatakan untung, itu tetap rugi juga. Kenapa? Karena ada faktor biaya produksi tadi, variabel-variabel biaya produksi, misalkan biaya untuk kerjanya, biaya untuk iklannya, biaya untuk packingnya kan, packaging ya misalnya. Dan Nggak kedengeran suaranya. Oh ya. ini silakan. Maaf, ini kekenyangan headsetnya. Oh iya, enggak. Ya, Oke. Kita lanjut lagi. Nah, silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Wah, hebat deh kelas ini ya. Kelas yang paling the best nih yang pernah saya temui. Tidak ada pertanyaan. Silakan, David. Revan siapa? Rezi. Ada pertanyaan? Risma? Ada pertanyaan? Wahyu? belum, nggak ada sih Pak. Kang Komar? Ini kayaknya Kang kayak ini. Komarudin. Yang paling dituakan kayak di kelas nih. Ini ketua kelasnya siapa ya? Nggak ada? Umar, Pak. Komar. Komar ya? Oke, sepakat semua ya Komar ya? Iya, Pak. Iya Pak. Atau ada yang mau kudeta Komar? Nggak ada, Pak, udah. Oke, itu ketuk palu ya. Nanti Komar yang menentukan nanti sampai di mana gitu. Online aja. Belum masing-masing. Oke, baik. Selesai saudara sekalian. Topik yang pertama itu mengenai pengantar matematika ekonomi. Terus saya bahas juga tentang himpunan.